Jabal Rahmah TV, mulia dengan sunnah. Tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, baik yang hadir di Masjid Sabil Haq maupun yang menyaksikan di layar kaca Surau TV yang kita cintai. Pada malam hari ini kita akan memberikan materi tentang adab sesama muslim, ya. Sebelum kita masuk pada kitab baru yang masih dalam tahap usulan, ya, masih dalam tahap usulan, insyaallah tetap dalam masalah akidah dan tauhid, karena ini perlu terus diulang, ya, itu menguatkan, dan namun dalam bentuk kitab yang berbeda dengan penyajian yang berbeda sehingga bisa mengokohkan kita, ya, mengokohkan kita. Ini yang kita butuhkan. Namun sebelum kita masuk ke kitab baru, ya, kita akan selingi sekitar 3 atau 5 kajian tentang adab yang kitabnya kita campur, mungkin tergantung mana yang lebih rinci. Dan pada malam hari ini kita ambil dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, salah seorang pengajar di Masjid An-Nabawi, ya. Beliau sudah meninggal, ya, belum lama ini, berapa tahun yang lalu. Dan semoga Allah mudahkan dalam 5 kajian paling banyak. Setelah itu kita kembali ke kitab-kitab akidah dan tauhid insyaallah, ya. Baik, dan kitabnya masih dalam beberapa pertimbangan karena banyak usulan yang masuk. Ada yang usulan, ya, Lumatul I'tiqad, kemudian ada Aqidah Tahawiyah, ada Masail Jahiliyah, ada Al-Firaq, ya, yaitu kelompok-kelompok. Kemudian ada juga yang ini dari saya idenya, itu Mujmal Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Nasir Al-Aqal. Beliau menulis pokok-pokok masalah atau pokok-pokok usul akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah nanti kita kabarkan menjelang kajian dimulai agar kitabnya bisa dicetak. Halamannya tidak banyak, sekitar 30-an halaman saja, tapi dia adalah ringkasan, poin-poin yang mungkin bagi kawan-kawan ini lebih enak penyajiannya, ya. Sampai nanti kalau kita sudah cukup menguasai istilah-istilah dalam akidah, masuk kitab yang agak berat seperti Aqidah Tahawiyah, kemudian termasuk syarah Lumatul I'tiqad atau yang lebih daripada itu bisa paham. Khawatirnya seperti di Aqidah Wasithiyah ini, ternyata ini pada paling ringkas ini. Di awal-awal banyak yang bingung, Ustaz, nggak paham, Ustaz. Ya, ternyata setelah diikuti, alhamdulillah mulai banyak yang paham. Namun harus ada tahapan. Tidak bisa langsung yang penting kitabnya besar, enggak. Tujuan kita nih kawan-kawan paham, ini bukan penampilan. Ingat, ya. Ini bukan penampilan yang mengajar di depan nih, show bukan, tapi adalah untuk membuat kita mengerti, ya. Baik. Dan juga ada kitab yang cukup bagus seperti Ma'arijul Qabul. Namun ini 3 jilid dalam bentuk manzumah, dalam bentuk bait-bait tentang akidah. Kemudian disyarah oleh penulisnya sendiri, juga ada mukhtasarnya. Mukhtasarnya sekitar 170-an halaman. Itu juga menarik sebenarnya. Nantilah kita tentukan pilihan ini sambil batanang-tanang dulu, ya. Baik, pada malam hari ini kita bahas tentang adab terhadap sesama muslim dan hak-haknya, ya. Saya tidak bacakan semuanya karena mengingat waktu. Kalau dibacakan bisa sangat panjang, ya, bisa sangat panjang.
Baik, seorang muslim beriman bahwa saudaranya yang muslim itu punya hak terhadap dirinya dan adab-adab yang harus dia tunaikan untuk saudaranya tersebut. Sehingga ketika seorang muslim mengimani ini, dia tahu bahwa saudaranya, kaum muslimin yang lain, saudara seiman, punya hak dan harus ada adab yang dia berikan kepada saudaranya, maka dia akan senantiasa komitmen untuk menunaikan hak tersebut dan adab-adab tersebut untuk saudaranya sesama muslim. Ya. Dia akan komit kalau dia mengimani dengan benar. Ya. Dan dia meyakini bahwasanya adab dan hak ini, menunaikan hak saudara seiman, ya, beradab kepadanya dengan adab sebagai seorang muslim kepada muslim yang lain, ini adalah sebuah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini ada hubungan dengan akidah. Jadi dia akidah landasan dari semua ketaatan. Kita jangan berpikir bahwa berlaku baik, beradab baik itu adalah kata orang sekarang ini lembek. Enggak. Itu orang yang tidak mengerti. Tapi ini adalah ibadah, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan suatu qurbah, taqarrub, ya. Usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan hak dan beradab kepada sesama muslim. Karena hak dan adab-adab ini Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkannya atas seorang muslim agar ia menunaikan hak tersebut kepada saudaranya sesama muslim. Jadi melakukan adab yang baik terhadap muslim yang lain, memberikan haknya, ya. Ini adalah sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebuah pendekatan diri, qurbah, ketaatan juga, taqarrub. Pendekatan diri kepada Allah. Ini suatu hal yang tidak boleh diragukan lagi. Ya. Dengan itu seorang bisa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai senyum saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah. Sehingga kita tidak salah kaprah dalam memahami hijrah ini. Banyak orang yang ketika dia mengenal hidayah sunnah, mengenal tauhid, mengenal syirik, mengenal sunnah, mengenal bid'ah, lalu dia melupakan sisi akhlak dan adab. Dia lupakan hak-hak orang-orang di sekitarnya. Padahal yang mewajibkan hak tersebut, yang mensyariatkan hak tersebut, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian dari ketaatan kepada Allah adalah melakukan apa yang Allah perintahkan, termasuk menunaikan hak orang lain. Ya. Bukan malah sebaliknya, menjadi kasar, kotor lidahnya, mencaci maki, merendahkan orang, ya. Bagaimana sebagian orang yang terjerumus ke dalam hal ini. Dia tak bisa mengangkat dirinya sejengkal pun, lalu dia berusaha merendahkan orang agar lebih rendah dari dirinya. Nggak berguna ini. Ya. Baik. Jadi ini penting kita pahami. Ini mukaddimahnya singkat tapi padat. Ya. Bagian dari sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak ragu untuk menunaikan hak sesama muslim. Ya. Nah, di antara adab yang beliau sebutkan itu ada lebih 20 ya. Itu sekitar 22 semuanya. Ya, kalau bisa kita ringkas, kalau bisa kita rinci semuanya. Baik. Yang pertama yang beliau sampaikan adalah di antara adab dan hak terhadap seorang muslim, yaitu an yusallima alaihi idza laqiyahu qabla an yukallimah, yaitu mengucapkan salam kepadanya jika berjumpa dengannya sebelum berbicara kepadanya. Nah, ini catatan bagi yang ingin berkomunikasi dengan seorang muslim, baik itu melalui telepon
atau WA, ya. Nah, itu jangan hanya bismillah saja. Ya. Rasulullah SAW bahkan setelah bismillah dalam suratnya menulis salam. Bahkan dalam surat kepada raja-raja yang non-muslim, Nabi SAW menulis setelah bismillah, kemudian wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Ya. Ada salam. Nah, ini sesuatu yang sering dilupakan dalam SMS, WA, atau telepon, atau bertemu. Ya. Ada sebagian orang merasa kelu lidahnya dan kaku jarinya untuk mengetik. Atau kelu lidahnya untuk mengucapkan salam. Padahal inilah salam penduduk surga. Ya, salam penduduk surga. Jadi hendaklah dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, ya, atau lebih wabarakatuh. Kemudian berjabat tangan dengannya. Dan orang yang diucapkan salam kepadanya menjawab salam. Sambil mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan dipleset-plesetkan. Ini doa. Enggak boleh kita ringkas-ringkas. Assalamualaikum. Enggak boleh. Ini tidak adab terhadap syariat. Ya. Jawab juga begitu. Waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam. Dia ada alif lamnya di situ. Alif lam samsiyah. Alif lam syamsiyah. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berdoa itu berpahala apa enggak? Berpahala. Mendoakan sama muslim. Apa beratnya? Hanya berapa detik kok. Ya. Hanya berapa detik. Nah ini kita pun yang sudah mengenal sunnah kadang-kadang masih berat mengucapkan salam. Ya. Padahal tinggal kita ucapkan dan ringan. Tidak ada ucapan seindah itu. Salam tidak ada yang lebih indah daripada salam Islam. Ya. Salam penduduk surga. Baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika kalian diberikan ucapan salam penghormatan, yaitu salam, ya, dengan sebuah ucapan, ya, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang serupa. Jadi dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau ada orang mengucapkan Assalamualaikum, maka balaslah dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, balaslah dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang serupa. Paling kurang yang setara dengan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, jangan kurang. Waalaikumsalam tambah warahmatullah. Paling kurang dia serupa dengan salam yang diucapkan. Paham maksudnya? Ya. Baik. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yusallimur rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsir. Hendaklah orang yang berjalan, orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Dan yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ya, hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini masih sulit kita praktekkan ini. Ujiannya juga berat di zaman kita. Zamanul ghurbah, zaman keterasingan. Zaman ghurbatil Islam, zaman keterasingan Islam. Orang sesama kita saja juga kadang masih belum bisa melakukannya. Namun kita harus usahakan. Ya. Yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Yang berjalan mengucapkan salam pada yang duduk. Dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Juga
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya innal malaikata ta'jabu ya, minal muslimi yamurru 'alal muslim wa la yusallimu alaihi. Ya. Akan tapi dalam footnote-nya ini tidak ditemukan sumbernya. Ya. Namun maknanya ya, adalah sungguhnya malaikat heran, au ta'ajjabu, bisa juga tata'ajjabu juga. Heran terhadap seorang muslim yang melewati seorang muslim yang lain namun dia tidak mengucapkan salam. Namun para ulama sepakat bahwa mengucapkan salam hukumnya itu sunnah muakkadah. Ya, sunnah. Namun jangan dibiasakan tak mengucapkan salam. Dan wajib membalas atau menjawabnya. Jangan sampai orang kafir lebih fasih dari kita mengucapkan salam dan menjawab salam. Saya waktu di toko dulu, ya, yang di seberang telepon, di telepon tuh, oh Masya Allah, non-muslim, kafir. Tapi kalau mengucapkan Assalamualaikum, Masya Allah, fasih. Alhamdulillah. Kalau barangnya kita beli, oh, Alhamdulillah. Ya. Daripada pulang ke toko, kita tampung, Masya Allah. Ya. Sementara orang Islam, keluh lidahnya mengucapkan salam. Ini tidak harus terjadi, tidak boleh terjadi. Harusnya muslim yang bangga mengucapkan salam. Jangan merasa asing ya, dengan salam Islam ini. Baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa taqra'us salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif." Nah, ini Islam yang baik. Ya. Islam yang baik adalah engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ini perlu kita masyarakatkan. Ya, walaupun dipandang aneh, ya begitulah. Begitulah Islam sekarang ini. Namun harus diperjuangkan agar keanehan itu bisa hilang. Mungkin tidak seluruhnya hilang, tapi pada 1-2 ajaran dia akan hilang. Alhamdulillah sekarang, ya sedikit perlahan tapi pasti banyak sunnah yang sudah mulai dikenal oleh kaum muslimin. Banyak dosa yang dulu dianggap biasa mulai diketahui ternyata ini adalah dosa. Ya, ini adalah karunia Allah. Ya, hasil yang Allah berikan para da'i yang terus istiqamah menyuarakan sunnah ini. Ya, dan mereka tidak berharap semua langsung berubah dalam semalam atau dalam setahun. Kita saja bertahun-tahun kadang jauh dari sempurna. Ya. Ya, taib. Tak boleh berputus asa. Namun aneh sebagian orang setelah mengaji tak menjawab salam. Allahu Akbar. Apalagi kadang-kadang perbedaan itu hanya perbedaan duniawi atau perbedaan dalam masalah ijtihadiyah. Masalah ya awal Ramadan dan awal Idul Fitri. Masalah ittihadul matali, ikhtilaful matali. Tahu antum ittihadul matali, ikhtilaf matali? Masalah perbedaan terbitnya bulan. Ya. Apakah satu untuk seluruh dunia? Sehingga kalau nampak di satu negara, maka seluruh dunia wajib memegang ru'yah satu negara, walaupun jauh darinya. Atau apakah setiap negeri memiliki ru'yah sendiri-sendiri? Ini masalah fikih. Yang kalau orang berbeda, dia tidak keluar dari ahlu sunnah. Tapi sebagian orang jahil, ya, dia dengan gampangnya menuduh orang, saya belajar aja lagi, dengan remeh. Ya. Padahal dia yang tidak mengerti. Dan khilaf ini, atau ikhtilaf ijtihadi ini, sudah terjadi sejak zaman para sahabat. Bahkan salah satu pelakunya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anak paman Nabi SAW. Yang beliau adalah orang yang faqih dalam agama, yang faqih, yang ahli dalam ta'wil. Beliau orang yang disebut turjumanul Quran, yang paham, yang menafsirkan isi Al-Quran. Jadi jangan gampang-gampang kita merendahkan saudara kita dalam perbedaan-perbedaan yang sebenarnya itu adalah keragaman, khazanah keilmuan. Harus kita tahu mana yang usul, mana yang bukan usul. Mana yang pokok, mana yang cabang. Nah, ini orang yang kita kenal, kita beri salam, nggak jawab.
Siapa yang mengajarkan seperti ini? Ya. Taib. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqā." Tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu keduanya berjabatan tangan, ya, kecuali diampuni bagi keduanya sebelum keduanya berpisah. Ya, sebelum keduanya berpisah. Ini mencakup makna salam dalam yatasafahani yaltaqiyan. Ya, mereka juga mengucapkan salam. Nah, sebelum mereka berpisah, mereka diampuni dosanya. Bayangkan. Masa bertemu sesama muslim mukanya masam. Ya. Dan tidak ada seorang pun di dunia yang suka muka yang masam. Tapi kalau buah masam masih banyak orang suka. Ya. Muslim itu wajahnya ramah. Ya. Baik. Kemudian, ini ampunan. Harusnya kita bersemangat. Allah jamin, Allah berikan ampunan untuk dua orang muslim yang bertemu, mengucapkan salam, bersalaman, berjabat tangan, kemudian mereka berpisah, diampuni bagi mereka berdua. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tadi hadis riwayat Imam Abu Daud, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tabrani dan Abu Nuaim, ya. Man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibuhu hatta yabda'a bis salam. Siapa yang memulai pembicaraan sebelum salam, bertemu, dia langsung ngomong tanpa salam. Ya. Fala tujibu, maka jangan kalian menjawabnya. Hatta yabda'a bis salam, sampai dia memulai dengan salam. Itu adab. Ya. Terus terhadap sesama muslim. Ya. Baik. Adab yang kedua, yaitu ayushammitahu idza atas bi ay yaqula lahu idza hamidallah ta'ala yarhamukallah wa yuruddul 'atisu 'alaihi qailan yaghfirullahu li wa laka aw yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Jika saudara kita orang muslim itu bersin, atas, ya, atau atisa, pakai sin biasa, bukan pakai shin. Kalau pakai shin haus, ya. Nah, ini bersin. Maka hendaklah seorang muslim, jika saudaranya yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, ini berarti yang bersin harus mengucapkan dulu, baru dijawab. Ini namanya menjawab, ucapannya ini tashmid, ya. Dengan apa? Yarhamukallah. Ini doa apa bukan? Doa. Ya. Itu semoga Allah merahmati engkau. Indah sekali Islam. Ya. Bukan onde-mande. Apa pahalanya onde-mande? Tidak ada pahalanya. Sama rasai mande awak-awak. Ya. Jadi doa, yarhamukallah. Ini doa. Baik, kemudian setelah itu orang yang bersin, kalau saudaranya melakukan tashmid yarhamukallah, maka dia mengatakan yang ma'ruf di tengah kita, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa artinya yahdikumullah? Semoga Allah memberimu hidayah. Wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaan kalian atau hati kalian. Ya. Ini doa, ya, Pak. Jangan berat mengucapkannya, ya. Atau juga yaghfirullahu li walak, semoga Allah mengampuniku dan engkau. Ya. Semoga Allah mengampuniku dan engkau. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya, idza atasa atau idza atasa ahadukum falyaqul lahu akhuh yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Qala Abu Hurairah, ya, ini baik.
jika seseorang dari kalian itu bersin, hendaklah saudaranya mengatakan kepadanya, semoga Allah merahmati engkau, jika dia mengucapkan Alhamdulillah. Dalam riwayat lain disebutkan dia memuji Allah. Kemudian, dan jika dia mengatakan yarhamukallah kepada saudaranya tadi yang bersin, maka hendaklah yang bersin itu mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu 'ala fihi wa khafadha biha sautahu." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau bersin, beliau meletakkan tangannya atau pakaiannya ke mulutnya. Ya. Lalu beliau merendahkan suaranya. Nah, ini peringatan pada kita, termasuk saya yang kadang-kadang bersin itu dikeraskan. Ya. Bersin itu suaranya direndahkan. Tapi jangan ditahan. Cuma tidak dilepaskan. Ya. Apalagi dengan jurus silat gitu ya. Nah, cukup ditutup, bersin, ditutup sehingga suaranya rendah, tidak mengganggu sesama muslim. Baik, kemudian ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian hak yang ketiga, yaitu ayya'udahu idza marida wa yad'u lahu bisyifa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Ya, yaitu yang ketiga, hendaklah seorang muslim menjenguk saudaranya jika sakit. Ya, dan mendoakan kesembuhan untuknya. Mendoakan kesembuhan untuknya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 5. Raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atisi. Yaitu membalas salam, menjawab salam dan menjenguk orang sakit, membezuk kalau bahasa sebagian sekarang ya. Kalau menjenguk apa khusus untuk kematian? Enggak kan? Untuk orang sakit juga boleh kan? Ya. Baik, kemudian mengikuti jenazahnya dan menjawab undangannya, memenuhi undangannya. Yang tentu undangan tidak mengandung maksiat. Kalau ada maksiat, gugur kewajibannya. Ya. Kalau kita mengundang, lalu dalam acara kita ada maksiatnya, saudara kita tidak datang, tidak boleh marah. Ya. Karena kewajibannya sudah gugur. Wa tashmitul 'atis. Ya, mentashmid orang yang bersin, yaitu mengucapkan tadi, jika dia mengucapkan alhamdulillah, kita yang mendengar kita mengucapkan yarhamukallah, ya. Baik. Kemudian berdasarkan apa yang disampaikan atau ucapan Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid واتباع الجنائز والتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW merintahkan kepada kami untuk menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, ya, kemudian mentashmid orang yang bersin, dan membantu orang yang bersumpah memenuhi sumpahnya. Ibrar di sini maksudnya membantu dia untuk menepati sumpahnya, jangan sampai dia melanggar sumpahnya. Jangan sampai dia melanggar sumpahnya. Dan alhamdulillah kita bangsa yang tidak gampang bersumpah. Ya. Ini nikmat. Ya. Maka hati-hati jangan sampai gampang-gampang bersumpah. Dan menolong orang yang dizalimi. Wa nasril mazlum. Nabi SAW merintahkan kami untuk menolong orang yang dizalimi. Dan ijabatid da'i, memenuhi undangan orang yang mengundang. Dan menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Maka sebarkan salam itu. Biar menjadi suatu kebiasaan. Ya. Sehingga indah kehidupan ini. Kalau kita saling mengucapkan salam,
itu kebencian di hati itu semakin lama semakin berkurang. Nah, permusuhan itu juga akan sirna. Baik, kemudian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udul marida wa at'imul ja'i'a wa fukkul 'aniya al-asir." Jenguklah orang sakit. Lagi kita enggak ada halangan, enggak ada urusan yang menghalangi kita dari itu. Jenguk saudara kita yang sakit. Dan beri makanlah orang yang kelaparan. Orang yang lapar. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang dalam kondisi sulit, jangan diam. Bantu. Kalau tidak mampu, beritahu kepada yang mampu si fulan butuh bantuan. Ya. Sehingga ukhuwah kita, kepedulian kita tumbuh. Termasuk adanya misalnya sekarang divisi sosial, kalau ada yang kesulitan lalu diberitahukan kepada divisi sosial, lalu divisi sosial mengajak saudaranya untuk berdonasi, membantu. Ini kebaikan. Ya. Kebaikan. Ya. Boleh. Donasi bukan untuk kepentingan pribadi kok. Tidak diambil sepeser pun untuk yang mengumpulkan. Untuk membantu saudara kita yang dalam kesulitan. Yang kadang mereka di luar pantauan kita. Lalu kita berdonasi 50.000, 100.000, 20.000. Sangat berarti baginya. Ya. Kalau memberi minum anjing kehausan saja, dengan sebab itu Allah mengampuni dosa seorang wanita pelaku dosa besar. Gimana dengan menyelamatkan saudara kita yang masuk rumah sakit, yang begini dan begitu. Anaknya masuk inkubator, lalu kita kumpulkan dana, kita bantu sehingga lapang urusannya. Jauh lebih besar daripada memberi minum seekor anjing yang kehausan. Orang yang menghina donasi ini, orang yang nggak mengerti. Ya. Memang kerjanya hanya menghina-menghina, ini kasihan. Ya. Baik, kemudian dan membebaskan tawanan. Kalau ada saudara kita muslim tertawan, lalu orang yang menawannya, musuh meminta tebusan, kalau kita mampu bayar tebusannya, bebaskan dia. Nah, ini seperti ini Nabi SAW mengajarkan kita ukhuwah. Ya. Dan juga sabda ucapan Aisyah radhiyallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله فيمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Bahwa Nabi SAW menjenguk sebagian keluarganya, lalu sebagian istrinya, lalu ia mengusap dengan tangan kanannya dan mengatakan Allahumma Rabban Nas adhibil ba'sa. Ya Allah, Allahumma artinya apa? Ya Allah, Rabban Nas, Rabb manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah engkaulah yang maha penyembuh. La shifa'a illa shifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan engkau. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Jujur saja kita jarang baca doa ini kalau menjenguk orang sakit. Menjenguk iya ceritanya kemana-mana. Ya. Kita berusaha membuat orang sakit itu tertawa-tertawa, senyum-senyum, namun lupa mendoakannya. Padahal doa ini lebih berharga. Ya. Baik, kemudian hak yang keempat. Ayashhada janazatahu idza mata. Menghadiri jenazahnya jika dia meninggal. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslimi khamsun, raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atis, yang tadi hadisnya. Itu menghadiri jenazahnya. Makanya hendaknya jenazah itu segera diurus. Jangan berlama-lama. Yang tentu saja saudara kita yang datang menjenguk akan tertahan pula dari urusannya. Ya. Dari pagi sampai sore, sampai malam, besok aja kiranya di mandian. Musibah.
cepat. Sehingga seorang yang sudah meninggal tidak menghalangi orang yang hidup untuk melakukan kegiatan ibadah dan segala macamnya. Kalau cepat, itu semakin baik. Dan Nabi SAW merintahkan kita untuk mempersegera urusan jenazah. Asri'u bil jenazah. Baik. Kemudian yang kelima. An yubirra qasamahu idza aqsama alaihi fi syai' wa kana la mahdhura fih. Hendaklah dia membantunya untuk memenuhi sumpahnya jika dia bersumpah, ya, dalam suatu perkara. Jika misalnya dia bersumpah kepada kita, seorang muslim bersumpah kepada kita, jangan buat dia mengingkari sumpahnya. Bantu dia memenuhi sumpahnya. Ya. Dan selama sumpah itu tidak ada hal yang terlarang di dalamnya. Tidak ada hal yang terlarang di dalamnya. Kalau ada hal yang terlarang, tidak boleh. Terlarang secara syariat. Nah. Baik. Sehingga seorang muslim yang baik melakukan apa yang disumpahkan oleh saudaranya agar saudaranya ini tidak sampai melanggar sumpahnya. Bagaimana juga dalam hadis Al-Bara' bin Azib tadi, wa ibraril muqsim, ya, membantu orang yang bersumpah untuk menunaikan sumpahnya. Nah, kemudian yang keenam, ayansaha lahu idza stansahahu fi syai'in minal asya' aw amrin minal umuri bima'na annahu yubayyinu lahu ma yarahu al-khaira fi syai'. Jadi yaitu memberinya nasihat jika saudaranya yang muslim meminta nasihat dalam suatu perkara atau dalam suatu urusan. Ya, maksudnya adalah bahwasanya hendaklah seorang muslim menjelaskan kepadanya apa yang ia pandang baik dalam suatu perkara atau yang benar dalam suatu urusan kepada saudaranya jika saudaranya meminta pendapatnya. Maka dibutuhkan dua interaksi. Yang satu menasehati. Nasihat itu dari kata nasaha. Nasihat itu harus tulus. Bukan mencela. Ya. Kemudian yang dinasehati harus mau menerima nasihat. Pernah sebagian salaf kita ditanya, ala tansah, kenapa engkau tidak memberi nasihat? Lalu ia berkata, adakah engkau temukan orang yang mau menerima nasihat? Tolong kasih tahu itu maksudnya. Artinya orang sudah banyak tidak mau menerima nasihat. Orang maunya nasihat itu untuk orang lain saja, bukan untuk dirinya. Kalau dirinya kena ada pesanan lo macamnya. Pokoknya bagaimana nasihat, kalau ada orang beri nasihat untuk orang aja, jangan untuk dirinya. Ini baik. Jadi kalau ingin orang memberi nasihat, maka kita harus mau menerima nasihat. Baik. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu." Jika seseorang dari kalian, ya, meminta nasihat kepada saudaranya, hendaklah saudaranya itu memberinya nasihat atau melakukan yang terbaik untuknya. Ya. Jadi kalau ada orang tidak mau memberi kita nasihat, periksa diri kita dulu. Kita berbuat apa saja, dia diam saja sudah, dia enggak peduli. Periksa diri kita dulu sebelum menganggap saudara kita enggak peduli. Bisa jadi dia sudah sering memberi kita nasihat sebelum-sebelumnya, selalu kita menolaknya. Maka diabaikan itu lebih menyakitkan. Karena sebenarnya itu diabaikan. Kalau ada orang masih mengingatkan kesalahan kita, menasihati kita, berarti dia sayang kepada kita. Tapi umumnya yang menasihati ini dimusuhi.
kecuali oleh orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Kemudian beliau ditanya untuk siapa? Waqala lillah. Untuk Allah. Untuk Allah apa? Dengan mengesahkan Allah. Ya. Mentauhidkan Allah, tidak beribadah kepada selain Allah dan beribadah kepada Allah hanya dengan sunnah Rasulullah. Kemudian wali kitabihi, mengimaninya, ya, membacanya, meyakininya, mengamalkannya, mengajarkannya, mendakwahkannya. Wali rasulihi, dan juga untuk rasulnya dengan ittiba', beriman kepada beliau dan ittiba' dengan sebenar-benarnya, dan kepada imam-imam kaum muslimin, pada pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan orang-orang awamnya, kaum muslimin secara umum, ya. Baik, dan seorang muslim tentu saja adalah bagian dari kaum muslimin. Ya, maka berhak dia diberi nasihat. Ya, makanya agama ini adalah nasihat. Ya. Dan nasihat ini mencakup makna yang luas. Artinya melakukan yang terbaik. Beribadah kepada Allah dengan tauhid, inilah yang terbaik. Menghindari syirik. Ya. Mengikuti Rasulullah SAW dengan murni, inilah yang terbaik. Ya. Dengan meninggalkan bid'ah, ya, mengamalkan sunnah. Ya. Baik, kemudian juga berikan nasihat kepada pemimpin dengan cara yang baik. Ya. Berbuat yang terbaik untuk mereka dan juga untuk kaum muslimin. Baik, kemudian yang ketujuh, ayyuhibba lahu ma yuhibbu li nafsih. Itu mencintai untuk sesama muslim apa yang ia cintai untuk dirinya. Kita apa yang kita cintai? Kita ingin urusan kita mudah, maka kita ingin saudara kita urusannya juga mudah. Kita ingin ekonomi kita lapang. Kita juga ingin saudara kita ekonominya lapang. Maka akan ada tolong-menolong. Awak berzeki lebih. Makan tak pernah kurang. Bayi itu ada sepiti. Piti berlebih aja. Ada dun sana awak. Saudara sesama muslim. Untuk makan susah. Bayar listrik susah. Dah terancam diputus. Atau bayar kontrakan susah. Terancam diusir dari kontrakannya. Kita ada rezeki lebih. Saat kita seperti itu. Kalau kita mengalami seperti itu. Senang enggak kita kalau saudara kita ada yang menolong? Sedang taman nuang. Ya. Kan bayar kos, kau tinggal 3 hari lagi. Kalau enggak di usia dia orang punya kos. Punya kontrakan. Tiba kawan awak. Enggak pitih. Pitih. Dar sakit lebih. Bisa bayar kos 2 bulan. Sedih apa gimana? Apa nangis? Nangis gembira. Gembira. Begitu seorang muslim. Dia juga cinta untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Dan ia membenci untuk saudaranya apa yang ia benci untuk dirinya. Di sini ketulusan seorang muslim akan terlihat. Apakah kita suka dihina orang? Tidak kan? Maka kita juga tidak suka saudara kita dihina orang. Sebagian orang kadang begini. Kalau dia dihina, dia enggak suka. Tapi kalau orang lain dihina, dia suka. Orang Islam enggak seperti itu. Apakah kita suka sakit? Tapi awak sakit, tak boleh ya, terjilapak di rumah sakitnya. No. Lalu ingin juga saudara kita sakit. Ropek sakit orang Islam. Nah, kita enggak suka sakit, kita juga enggak suka saudara kita sakit. Nah, ini ketulusan hati seorang muslim. Membenci apa yang kita benci untuk diri kita.
kita juga membencinya untuk saudara kita. Artinya kita juga nggak ingin sesuatu yang kita benci terjadi pada diri kita juga benci itu terjadi pada saudara muslim yang lain. Baik. Apa contohnya? Apa contohnya? Biar lebih paham kan? Sukakah kita kalau ada orang berhutang, lalu orang itu tidak bayar? Gembira kita? Dia tunda-tunda, padahal dia sudah pelesiran kemana-mana, ya, sedang makan ini, makan itu, di medsosnya muncul semua, ya, makanan-makanan mewah, traveling kemana-mana, ya. Dia pernah hutang ke kita, hutang ini uang sebenarnya ada keperluan. Lalu dia hutang, dia nggak bayar. Janjinya 5 hari, sudah 5 tahun belum juga dia bayar. Nah. Sukakah kita orang nggak bayar hutang ke kita? Begitu juga kita nggak suka saudara kita memberi hutang ke orang lain, lalu nggak dibayar. Kita nggak suka. Apalagi kalau dia memberi hutang kepada kita nggak bayar. Nah. Kalau kita nggak suka, jangan juga lakukan itu kepada orang lain. Dengan ini kehidupan menjadi indah. Ya. Kehidupan menjadi indah. Karena ada raso jo pareso, kan itu. Ini kan raso pareso. Kalau bahasa awaknya kan raso pareso. Suko jo banci. Awak suko orang bayutang kawak. Apa itu pula orang lain. Awak suko lo orang lain. Ya, utangnya dibayar capek. Jangan malah gembira kalau saudara kita celaka dan sedih kalau saudara kita bahagia. Apa istilah orang SMS? Ya. Sedih melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini musibah ini, bukan hati orang beriman ini, ya. Hati yang perlu diobati ini, hati yang berpenyakit. Orang dapat rezeki, ya. Kita ikut bahagia. Kawan kita gajinya naik, kita ikut bahagia. Jangan malah cemberut. Naiknya lebih banyak dari saya. Bahagia aja. Apa susahnya bahagia? Hah? Ada susahnya. Baik. Kemudian, sebagaimana sabda Nabi SAW, La yuminu ahalukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Wa yakrahu ma yakrahu li nafsi. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi. Di surat Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam At-Tirmidzi. Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Dan ia benci untuk saudaranya apa yang ia benci untuk dirinya. Dan juga sabda Nabi SAW, Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Ini dalam bab akhir kemarin di Al-Aqidah Wasithiyah juga kita bacakan hadis ini. Perumpamaan orang beriman dalam berkasih sayang, ya, sesama mereka, ya, adalah bagaikan seperti satu badan, satu jasad. Yang jika satu anggota dari jasad tersebut kesakitan, maka seluruh anggota badan merasakan kesakitan, ya, sampai akhirnya begadang dan merasakan demam. Ya. Juga sabda Nabi SAW, Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Orang beriman bagi orang beriman yang lain bagaikan sebuah bangunan yang bagi sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Lihat bangunan. Ya. Besi nggak bisa sendirian, ada kawat. Besi saja kan kuat tuh. Tapi untuk saling menguatkan dia butuh kawat yang kecil itu. Ya kan? Nah, ya. Nah. Kemudian apakah cukup dengan itu? Tidak, dia butuh coran. Coran terkandung dari semen, pasir, kerikil, air. Coba tanpa air masukkan. Nggak bisa. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Begitu juga bata, ya, kayu, dan semuanya saling menguatkan. Itu perumpamaan seorang mukmin bagi mukmin yang lain. Harus saling menguatkan. Maka kesalahan saudara kita itu bukan untuk membuat kita menjatuhkannya.
Kita mengajaknya untuk menyadari kesalahan lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu seterusnya. Ya, saling menasihati. Baik, kemudian masih ada waktu kita? Masih ada 5 menit lagi. Berapa? Ya. Hah? Ya, nanti ada kodenya. Yang ke-8. Ya. Ayansurahu wa la yakhzuluhu ay wa la yakhzuluhu fi ayyi mawtinin ihtaja fihi ila nasrihi wa ta'yidihi. Hendaklah seorang muslim menolong seorang muslim yang lain dan tidak boleh mengabaikannya. Ya. Dalam keadaan, dalam situasi dia membutuhkan pertolongan dan bantuan. Ya. Apa contohnya seorang muslim butuh bantuan? Terjatuh dari motor, ya, atau sakit parah sehingga tergeletak di rumah sakit, kemudian keluarganya terabaikan, butuh makan, butuh ini itu, dibantu. Oh, Masya Allah, bagus sekali. Sebagian saya dengar, Insya Allah, ini suatu nikmat bagi kita. Ya, semoga ini antum semakin semangat melakukan kebaikan. Ada yang sakit, satu keluarga, ada ibu-ibu yang bantu masak untuk anak istri dan yang di rumah. Bagus sekali. Ya, bergerak. Walaupun kita juga mungkin bukan orang yang banyak rezekinya. Tapi ada kebahagiaan besar dalam memberi itu. Jangan antum meremehkan pemberian yang sedikit. Ya. Bisa jadi 5.000 rupiah yang antum berikan itu menyelamatkannya. Ya, dari suatu mara bahaya yang kita tidak tahu. Ya. Bersemangat. Ini kebaikan yang harus terus kita lakukan. Dan kita tidak tahu amalan yang mana yang Allah terima dari amalan kita. Yang dengan itu Allah ampuni dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Kita tidak tahu ya. Maka segala peluang amal saleh, apapun itu, kalau dia datang kepada kita, ambil. Segala peluang amal saleh, apapun itu, sekecil apapun, apalagi yang besar, ambil. Jangan dibiarkan berlalu, ternyata kita melewatkannya, ajal kita datang. Bisa jadi itu sebenarnya adalah amal saleh yang sangat besar pahalanya, namun kita mengabaikannya. Dan bisa jadi kesempatan itu tidak pernah datang kembali. Baik, kemudian ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia dizalimi. Orang pada bertanya ini. Nabi SAW ditanya, ya, kalau menolong orang yang dizalimi kami tahu ya Rasulullah. Bagaimana menolong orang yang menzalimi? Sebelum kita menjelaskannya, ya, sekarang betapa banyak orang yang dizalimi tidak ditolong. Apa yang terjadi di tengah masyarakat di generasi muda kita? Pembulian. Betapa banyak yang dibuli, dihajar, dilempar telur dan segala macamnya, diikat, ditertawakan. Ramai orang, tidak ada yang mau menolong. Ini musibah besar pada kita ini. Kalau keinginan menolong ini sudah hilang, ini dizalimi. Orang yang dibuli itu dizalimi. Apapun alasannya, tidak boleh, bercanda pun tidak boleh. Menakut-nakuti muslim itu haram. Ya. Saya pernah ke dermaga Singkara dulu, beberapa tahun yang lalu. Jadi ceritakan oleh seorang kawan di sana yang bekerja di sana. Dia cerita, pernah ada beberapa orang pelajar datang ke situ lalu temannya diikat di pohon. Karena temannya katanya ulang tahun. Lalu setelah diikat mereka ramai-ramai melemparkan telur kepada temannya ini. Ini penyiksaan. Orang yang melihat ini tidak boleh mendiamkannya. Apalagi di tempat umum.
harus kita tolong. Ya. Nah, kalau menolong yang dizalimi kita sudah abaikan, apalagi menolong yang berbuat zalim. Ini gimana menolong orang yang berbuat zalim? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'khudhu fawqa yadayhi atau tahjuzuh 'anil zulm." Yaitu engkau pegang tangannya, menahan dirinya dari berbuat zalim. Cegah dia berbuat zalim, itu menolong orang yang berbuat zalim. Karena kezaliman itu sebenarnya mencelakakan dia dan orang lain. Maka dengan mencegahnya, maka kita telah menolongnya. Sekarang banyak anak-anak kadang SD pun sudah melakukan pembulian. Para guru akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh asik saja dengan HP-nya. Oh, ini waktu istirahat saya. Tidak ada itu. Ya, itu bukan tanggung jawab saya. Akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan diam saja. Pembulian bukan suatu hal yang lucu. Kejam. Anak SD bahkan perempuan sudah membuli sekarang. Siapa mengajarkan ini? Nah, kita harus bergerak bersama. Siapapun yang ada di depan kita di mana saja, kalau terjadi suatu kejahatan, ya, apapun namanya, mau pembulian lah, ya, iseng-iseng, boleh. Kita harus hentikan. Ya. Kemudian, ya, yaitu kita menahannya dari berbuat zalim dan menghalanginya dari perbuatan itu. Itulah kata Nabi, nasruka lahu. Fadzalika nasruka lahu. Itulah engkau namanya menolong orang yang berbuat zalim, bukan menolong dia melakukan kezaliman. Nampak orang menghajar atau membuli orang, anak kecil ditodongnya, ya, yang lain ikutlah, ya. Satu lo cieknya, bukan itu. Ya, cegah dia. Baik, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh ia menzaliminya dan tidak boleh mengabaikannya dan tidak boleh menghinanya. Kan aneh itu kalau ada orang sudah ngaji katanya, tapi kerjanya melecehkan muslim yang lain. Menghina muslim yang lain. Padahal dia tidak tahu kadar dirinya. Bahkan menghina para da'i, para ustadz. Ada yang begitu. Hijrah, kenal kajian, tapi kerjanya sibuk menghina orang lain. Karena isi kajiannya cuma itu-itu saja, melecehkan orang. Na'udzubillah. Menghina itu adalah kehinaan bagi pelakunya. Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min imri'in muslimin yansuru musliman fi mawdi'in yuntahaku fihi 'irduhu wa tastahallu fihi hurmatuhu illa nasarahu Allah fi mawtinin yuhibbu fihi nasrahu." وما من امرئ خذل مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصره. Artinya, tidaklah seorang muslim, seorang lelaki muslim atau seorang muslim menolong seorang muslim yang lain dalam keadaan harga dirinya dirusak, ya, dan kehormatannya dihancurkan. Dianggap halal, sesuatu yang haram lalu dirobek oleh orang-orang ini, ya. Kecuali Allah pasti menolongnya dalam kondisi ia ingin Allah menolongnya. Artinya gini, jika ada seorang muslim menolong muslim yang lain yang dirusak kemuliaan dirinya, dirusak harga dirinya, dirusak kehormatannya, Allah pasti akan menolong yang menolong ini dalam keadaan nanti yang mana dia juga ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jaza' min jinsil
amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau antum ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah saudara antum. Karena sabda Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Apa pertolongan yang bisa kita berikan? Pertolongan itu bukan hanya uang. Ketika kita tidak punya, ada lisan kita yang bisa menjadi jembatan untuk menolongnya. Ada doa kita, ada tenaga kita, ada pikiran kita. Segala yang mampu kita lakukan untuk menolongnya, itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memudahkan urusannya paling kurang. Jangan pegang prinsip setan. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini prinsip setan dan pengikutnya. Ya. Prinsip seorang muslim itu adalah memudahkan. Yassiru wa la tu'assiru. Kata Nabi SAW, permudahlah, jangan kalian persulit. Permudahlah, jangan kalian persulit. Nah, baik, kita selesaikan dulu sedikit ini. Ya. Terakhir, wa qawlihi man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nara yaumal qiyamah. Nah, ini yang kurang pada kita. Siapa yang membela harga diri saudaranya, kehormatan saudaranya secara gaib. Dalam riwayat lain, an zahril gaib. Ya. Secara gaib di belakangnya. Kalau di muka tuh banyak orang ya, mau. Karena akan dinilai, oh yuko kawan Wakman. Nah, membela di belakang. Antum kalau mendengar teman antum dihina, dituduh tuduhan dusta, apalagi guru antum, apalagi orang tua antum, di belakang. Jangan diam. Ini banyak kawan-kawan ini diam. Kemudian saja. Salah itu. Kalau antum tahu itu salah, dusta, bantah. Allah akan jauhkan wajah orang ini yang membela kehormatan saudaranya secara gaib di belakang, bukan di depan. Ya. Allah akan menolak dari wajahnya neraka, api neraka pada hari kiamat. Sehingga dia selamat dari api neraka. Jangan malah diam saja. Ustadz antum dihina. Diam saja. Oh, musibah. Orang tua antum dihina. Diam saja. Musibah itu. Nah, saudara, teman. Ya, dirusak kehormatannya dengan fitnahan-fitnahan dusta. Kalau antum tahu itu salah, bela kehormatannya. Ya. Katakan, wahai engkau pendusta. Nah, saya tahu ini tidak benar. Nah, hai orang yang keji lisannya. Nah, ini tidak benar. Jangan dibiarkan. Karena apa? Kalau hal-hal yang buruk ini tersebar, dia mudah diterima. Jiwa manusia itu lemah. Berita buruk itu lebih mudah ditelan. Orang senang itu. Wah, ini... Banyak, apalagi sekarang. Orang senang sekali kalau dapat bahan menjatuhkan orang lain. Ya. Nah, penyebarannya itu cepat. Tapi ketika berita ini ternyata tidak benar, klarifikasinya itu lambat. Susah orang menerimanya. Kecil ndak batu atau dong. Masa iyo? Tapi kalau berita buruk ya, ndak ada masa iyanya. Langsung... kah itu kiranya ya? Ya. Oh, si fulan itu seperti itu ya. Langsung diterima. Ketika diklarifikasi bahwa berita itu dusta, oh, tidak mungkin lah. Nampaknya batu atau mah. Saya iyo tidak batu atau. Klarifikasi itu lambat diterima dan penyebarannya tidak cepat. Betul Pak, betul? Iya. Maka kalau antum dapat kabar berita-berita tuduhan-tuduhan dusta kepada teman-teman, ya, bela. Apalagi kita yang dekat dengannya dan tahu bagaimana hakikatnya. Ini sudah ngaji masih suka isu-isu seperti ini, musibah ini, merusak hati. Merusak
hati. Dan kita tidak akan menemukan manusia sempurna. Kalau kita mencari kekurangan, pasti ketemu. Pasti ketemu. Siapa manusia yang selamat dari lisan manusia? Ya, baik. Ini dulu karena sudah hampir 9:30 ya. Ya sampai nomor 8. Insyaallah kita selanjutkan pada pertemuan berikutnya nomor 9 sampai akhir insyaallah. Semoga Allah melindungi kita dari adab yang buruk dan semoga Allah membantu kita untuk menunaikan hak sesama muslim. Demikian, mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadi bagian dari dakwah kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.